dan kekayaan. Kini ibu serang lara, berintih dan berdoa. Perkenalkan, nama saya Excel Sebastian Perwira dari kelas 8. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas TB Expo yang saya buat. Saya memilih tugas menggambar komik. Komik tersebut bertemakan sesuai dengan pelajaran biologi yang saya pelajari. Saya memilih tema panel surya. Di dalam komik yang saya buat, per halaman memiliki 4 panel. Saya membuat karakter sendiri yang bernama Bill. Bill di sini akan menemani para pembaca untuk mengetahui apa itu panel surya, manfaat panel surya, dan siapa yang menciptakannya. Saya membuat karakter ini cukup sederhana supaya saya mudah untuk menggambarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Om Swastiastu, Wastan Tiang Angel. Saking kelas 1A, Rehina mungkin tiang jagi matambang maka tekan besi dedua telu papat lima enam pitu skutu sia dasa besi dedua telu papat lima enam pitu skutu sia dasa wan tah asa punika sana prasida aturan tiang suksema om santi om. 2, 3. Halo teman-teman. Selamat datang di laboratorium Cecil. hari ini. Kita bakalan eksperimen pakai Mentos dan Coca-Cola. Kita mau ngajarin kalian semua bahwa kalau lagi makan permen Mentos nggak boleh pakai sambil minum Coca-Cola karena itu berbahaya banget. Oke, kita siapin 2 gelas. Gelas pertama
Mentos. Coba diambil dulu Mentosnya sih. Satu, dipegang dulu. Nah, di sini kita punya Coca-Cola. Jadi kita mau ingetin buat teman-teman di rumah untuk tidak makan permen Mentos sambil minum Coca-Cola. Yang pertama kita coba dulu di sini. Wah, Coca-Cola teman-teman. Tuangin di gelas pertama. Seger banget ya. Nah, Cecilia mau tuangin berapa sekarang permen Mentosnya? Selain itu, selain Coca-Cola kita juga punya Sprite. Kita juga akan eksperimen menggunakan Sprite. Jadi kita juga membuktikan kalau Sprite juga berbahaya ya Sil ya. Oke, kita buka Sprite-nya. Wow, seger banget. Jadi pengen minum haus ya. Udah sama nggak sih? Oke. Ayo Sil. Jadi yang pertama kita punya 4 Mentos. Jadi Papa pegang 2, Cecil juga pegang 2. Cecil tuang di Coca-Cola. 1, 2, 3. Wow, berbahaya banget. Bisa kayak gini. Wow. Ini harusnya 3, coba 3. 3, kita masukin 3 deh. Wow, berbahaya banget. Jadi ini akan meledak, berbahaya banget kalau ada di dalam perut. Jadi bisa meledak gitu ya. Itu mau bisa minum Coca-Colanya nggak sambil Minum tapi makan. permen. Oke, yang berikutnya kita coba di Sprite. Kita masukkan 3. 1, 2, 3. Nggak ada Wow, apa-apa. reaksinya nggak lebih berbahaya dari Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola ini berbahaya banget loh. Jadi buat kamu teman-teman, Biasanya yang ini biasa aja. Jadi kacau. jangan pernah minum Coca-Cola sambil. Terima kasih kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dan eksperimen selanjutnya. Dadah. Hello my friends, how are you today? My name is Alvaro Daniel Fondra. I come from Tunas Bangsa Kindergarten School. Today I'm going to talk about types of friends. They are woods, stems, leaf, flower, and also food. The woods are the salt, water, and mineral. The stem fooding water and food to the other parts of plant. The leaf for making food for the plants. The flower for making seeds. And the last one is food. The food is the part that protects seeds. And do you know it's for good for my body and your body. Make sure you eat food every day. That's all for today. Thank you, my friends, for your kind attention. God bless you. Hello, Papa. What are you doing? Hi, Kiel. I feel so bored right now. How if Kia tell you a story? Wow, sounds great. What story do you want to tell? I want to tell a story about the hare and the tortoise. Wow, please tell me a story, Kiel. The hare and the tortoise. Once upon a time, there lived a beautiful hare. He could run very fast and was overproud of his speed. While he was walking around, the hare met a slowly moving tortoise. He leveled at him and said, "Ha ha ha ha! You're such a slow coach, buddy." The tortoise was annoyed by the hare's words and replied, "My dear friend hare, you're overproud of your speed. Let's have a race and see who is the faster between us." Next day, the tortoise and the hare had a race. The hare ran very fast and left the tortoise far behind. He confidently thought that he would surely win the race.
The tortoise will take a very long time to get here, so I will catch my breath first for a moment, said the hare to himself. After waiting for quite a while, the hare started to get bored. He leaned on a tree and decided to take a nap for a while. The tortoise kept walking slowly but steadily until he passed the hare. The hare suddenly woke up and saw the tortoise was just about an inch from the finish line. Then the hare started to run as fast as he could, but it was too late. The tortoise had just crossed the finish line and won the race. At last, the hare was really disappointed and bowed his head down, admitting his loss. How, Papa, do you like the story? Yes, I like the story, Kia. So, what is the positive point you get from the story? From the story, I learned to Kia must keep low profile, even Kia had strength than Kia friend. Wow, you are a good boy, Kia. Thank you, Papa. Shalom, nama saya Aurelia Febriani Budiman dari kelas 9A. Dalam rangka Virtual Expo Project Competition, saya memilih proyek fisika, yaitu membuat percobaan tentang rangkaian listrik. Berikut proses pembuatan proyek saya. Siapkan saklar 2 kaki dan tutup baterai, sambungkan kabel merah dengan bagian paling ujung saklar. Supaya terlihat lebih rapi, saya memotong kertas berwarna sesuai dengan ukuran alas, lalu saya tempelkan pada alas kipas. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Tempelkan dan masukkan saklar pada ujung triplet. Lalu setiap bagian dari kipas direkatkan menggunakan paku. Lubangi tengah dan samping tutup botol dengan solder. Lalu paku pada leher kipas dan masukkan dinamo. Sesuaikan lalu direkatkan menggunakan lem dan ditutup. Untuk baling-baling saya menggunakan plastik yang saya potong sesuai dengan bentuk baling-baling. Lalu pasang baling-baling pada ujung dinamo. Lalu saya memasang baterai pada tutupnya dan saya rekatkan menggunakan lakban. Karena kabel dinamo cukup pendek, saya menggunakan kabel tambahan. Sambungkan dengan solder, bungkus dengan lakban. Kabel merah ini akan disambungkan dengan saklar dan kabel hitam disambungkan dengan baterai. Seperti ini. Jangan lupa dilakban agar tidak terjadi konslet. Saya akan perjelas bentuk rangkaiannya. Seperti ini kurang lebih bentuk rangkaiannya dari bagian bawah dan belakang kipas. Supaya baling-baling terlihat lebih jelas, saya menempelkan label pada baling-baling dan saya warnai. Lalu saya menyalakan kipas. Nah, itu tadi proses pembuatan kipas angin sederhana dan ini adalah hasil akhirnya. Kipas ini dirangkai dengan menggunakan rangkaian seri. Saklar pada kipas ini berfungsi untuk memutus arus sehingga kipas tidak terus-terusan berputar. Ada pula kendala yang saya alami dalam proses pembuatan kipas angin ini. Yang pertama, karena saya tidak memiliki lem tembak, jadi saya bingung bagaimana cara merekatkan tubuh dari kipas ini. Tetapi solusinya saya meminta bantuan orang-orang sekitar untuk memaku bagian per bagian kipas ini, sehingga kipas ini bisa kokoh. Dan yang kedua, saya sedikit bingung cara menyambungkan rangkaian. Apalagi karena kabel dari dinamo ini cukup pendek, akhirnya saya menggunakan kabel tambahan dan saya rakit dengan pelan-pelan. Manfaat dari kipas angin sederhana ini yaitu seperti kipas angin pada umumnya. Manfaatnya adalah untuk membantu kita saat kita sedang merasa kepanasan. Kita bisa nyalakan dan akan mengeluarkan angin sehingga kita bisa merasa lebih baik. Kita juga bisa menggunakan kipas angin ini saat kita sedang makan makanan yang panas dan enggan untuk meniupnya. Kipas angin ini mengeluarkan angin yang membantu makanan untuk lebih cepat dingin. Ketiga, kipas angin ini dapat kita gunakan di sudut meja belajar kita. Jadi ketika kita sedang merasa kepanasan, kita bisa nyalakan. Dan bisa dilihat di alas kipas ini seperti ada ruang. Ini kita bisa taruh minuman, makanan, ataupun barang-barang yang mungkin kecil agar kita lebih mudah mencarinya. Sekian dari saya. Dalam proyek kali ini saya belajar lebih lagi untuk mengerti rangkaian seri. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari proyek kali ini adalah bahwa sebenarnya kita mempunyai potensi untuk mengubah lingkungan sekitar kita.
yaitu kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah menjadi sampah ataupun tidak berguna, seperti saya menggunakan tutup botol dan plastik bekas dalam pembuatan baling-balingnya. Kita bisa menggunakannya untuk menjadi barang yang lebih berguna bagi diri kita sendiri. Hal ini dapat mengurangi limbah, dan juga jangan takut untuk mencoba hal-hal baru karena itu akan menambah ilmu bagi diri kita sendiri. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan karena saya masih belajar. Saya berterima kasih juga pada guru-guru yang telah mau membimbing saya dalam proyek ini. Dan terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati. Halo teman-teman, nama aku Nail. Aku dari kelas 1A. Aku sama dediku. Dan aku mau membuat eksperimen telur mengapung di air garam. Yuk kita mulai. Ini yang tidak mengandung garam. Ini yang gelas kedua. Ini ada garamnya sedikit. Ini yang ketiga. Garamnya agak banyak. Sekarang kita mulai percobaannya dengan memberikan telur di kelas pertama. Sudah, kelas pertama dulu. Apa yang terjadi di kelas pertama? Telurnya kenapa? Tenggelam. Kenapa telurnya tenggelam? Karena berat jenis telur lebih besar daripada berat jenis air. Yang kedua, telurnya melayang di air. Kenapa bisa melayang di air? Karena ini diberi sedikit garam sehingga berat jenis air dan berat jenis telur itu hampir seimbang sehingga telur bisa melayang di air. Jelas? Yang ketiga adalah telurnya mengapung. Kok bisa mengapung? Karena garamnya lebih banyak daripada yang di kelas yang lain, sehingga berat jenis air garam lebih berat daripada telur, sehingga telurnya mengapung. Iya, begitulah percobaan kita hari ini. Ngomong nggak? Dadah. Terima kasih. Percobaan kita sudah selesai. Dan dadah. Bye bye. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect water, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot come, where I long to be. See the rise of the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, when did I know? There's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong, I'll be satisfied if I play alone. But the voice inside sing the difference of what is wrong with me. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, and soon I'll know what's beyond that line.
Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah lem, pensil, gunting, penggaris, sama kertas. Saya akan membuatnya sekarang ya. Pertama-tama kita akan menggambar sketsanya dulu. Karena kertas HVS-nya kurang panjang, saya menggabungkan dua kertas HVS menjadi satu. Setiap sisi saya buat 10 cm. Setelah kita sudah selesai membuat rangkanya, kita memotong. Setelah dipotong, kita tekuk sesuai rangka. Itu kita lempar sisi-sisinya hingga menjadi bentuk kubus. Setelah itu kita lem sisi-sisinya. Jadi